Saudara, Yesus tadi berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Jadi ketika kita sudah punya kerinduan, kehausan akan kebenaran, maka Tuhan akan memuaskan kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus. Pagi ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan, yaitu seruan Yesus di kayu salib. Kita akan membahas seruan kelima, yaitu aku haus. Saudara, ada 7 seruan Tuhan Yesus di kayu salib. Pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang berbuat. Seruan kedua, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Seruan ketiga, dikatakan Tuhan Yesus kepada Yohanes, inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Seruan keempat, saudaraku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan kelima, aku haus. Seruan keenam, sudah selesai. Seruan ketujuh, Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Dan hari ini kita akan membahas tentang seruan yang kelima, aku haus. Mari kita lihat saudara-saudaraku di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, akhir hidup Tuhan Yesus, dia berseru kepada Tuhan Yesus, kepada Bapaknya, aku haus. Saudara, sebagai manusia, Yesus pernah haus, saudara, haus secara biologi, saudara. Dan inilah akhir daripada kehausan Yesus secara biologis, aku haus. Dan saudara, seruan yang ke-6, Yesus berkata sudah selesai. Itu menunjukkan saudara bahwa tugas pelayanan Yesus di dunia ini sudah selesai. Tugas penebusan dosa yang dilakukan Tuhan Yesus sudah selesai. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang kehausan, aku haus. Bapak Ibu, kehausan menentukan kepuasan kita. Semakin kita haus, semakin kita mengerti tentang kepuasan. Demikian saudara secara rohani, semakin kita haus saudaraku akan kebenaran, akan firman Tuhan, semakin kita akan puas dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sebab mereka akan dipuaskan. Jadi saudara-saudara, semakin kita haus akan kebenaran, semakin kita akan puas, semakin kita akan bahagia dalam hidup ini. Bapak Ibu, waktu Yesus berseru, aku haus di kayu salib, sebenarnya itu mewakili kehausan kita, saudaraku, selama kita di bumi ini. Bukankah kita, saudaraku, adalah orang-orang yang haus? Haus akan harta, haus akan jabatan, haus akan gelar, haus akan uang, bahkan ada orang haus akan darah. Jadi manusia daging kita, saudara, selalu haus akan perkara-perkara dunia ini. Tetapi manusia rohani kita hendaklah haus akan firman Tuhan. Waktu Yesus berseru, aku haus, saya katakan tadi, ini mewakili saudara kehausan kita. Sebenarnya itu seruan kita, pernyataan kita selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu saudaraku, waktu Yesus berseru, aku haus, prajurit Romawi bukan memberi saudaraku anggur yang manis, tetapi katakan mereka memberi anggur yang asam. Anggur dari bahasa Yunani saudaraku adalah oinos, bahasa Ibrani yain. Tetapi saudaraku, minuman keras itu bicara seka. Prajurit Romawi bukan memberikan anggur yang manis kepada Tuhan Yesus. Anggur bicara saudaraku tentang hal kegembiraan. Bangsa Israel ketika berpesta selalu saudaraku merindukan anggur. Minuman utama mereka adalah anggur. Itu makanya di pesta perkawinan Kana ketika mereka kehabisan anggur, saudara, Yesus mengadakan mujizat di sana. Air berubah menjadi anggur. Bahkan anggur bicara lambang saudara. Misalnya lambang kebangunan rohani, lambang saudaraku kegerakan rohani, lambang sukacita. Bicara tentang anggur. Ada anggur yang baru, ada anggur yang manis. Nah saudara, kepada Yesus bukan diberi anggur yang manis.
manis, bukan diberi anggur yang baru, tetapi anggur yang asam. Saya mau sampaikan kepada kita, saudara, ketika kita haus, saudaraku, kita meminta kepada dunia ini untuk memuaskan kita akan tidak diberi anggur yang manis. Dunia akan memberi anggur yang asam. Dunia akan memberi, saudara-saudaraku, anggur yang memabukkan. Itu maka ketika orang haus akan harta, haus akan gelar, haus akan jabatan, saudara, itu akan memabukkan dia selama dia hidup di dunia ini. Mabuk yang dimaksud di sini, saudara, dia tidak sadar akan dirinya. Orang seperti ini dia tidak tahu, saudaraku, kapan waktunya Tuhan datang, saudara. Dia akan selalu, saudara, bergelut dengan dunia ini. Dia akan selalu mengejar harta dunia ini. Dia akan selalu mengejar perkara-perkara dunia ini. Tetapi orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan, dia akan mengejar, saudaraku, perkara-perkara surgawi. Oleh karena itu, ketika saudara meminta, saudaraku, dunia ini memuaskan saudara, saudara akan diberi anggur yang asam, bukan anggur yang manis, bukan anggur yang baru. Bapak Ibu, bagaimana kita supaya kita puas secara rohani? Saudara, Yesus tadi berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Jadi ketika kita sudah punya kerinduan, kehausan akan kebenaran, maka Tuhan akan memuaskan kita. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita dipuaskan oleh Tuhan? Maka saudara, ada dua hal yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama, milikilah kehausan akan kebenaran. Milikilah kehausan akan firman Tuhan. Semakin kita haus akan kebenaran, maka semakin kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Daud pernah berkata, saudaraku, hancur jiwaku merindukan hukum-hukum-Mu. Saudara, aku begitu rindu akan firman-Mu. Aku rindu titah-titah-Mu. Aku rindu peraturan-peraturan-Mu. Bahkan dia berkata, pagi-pagi benar aku sudah bangun untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Saudara, ketika kita pagi-pagi benar, apa yang kita cari, saudara? Apakah firman Tuhan? Apakah kita rindu membaca firman Tuhan? Saya sebagai hamba Tuhan, sekarang saya mengambil komitmen, saudara. Walaupun saya sudah kerjakan itu waktu saya sekolah Alkitab, sekarang saya komitmen lagi untuk membaca Alkitab 20 pasal per hari, saudara. Saya tekun terus membaca firman, dan saya hampir menyelesaikan sekarang kitab Mazmur. Setelah itu saya akan menyelidiki kata demi kata, bukan ayat demi ayat, tetapi kata demi kata, saudara. Saya akan menjelaskan, saya mencari arti kata demi kata, saudara. Oleh karena itu saya memberitahu pada kita, mari kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, saya rindu kepada kita, mari kita memulai ambil komitmen untuk membaca Alkitab, saudara. Saya mensurvei di jemaat saya, Bapak Ibu, saya tanya persatu, apakah Anda pernah membaca Alkitab 5 pasal per hari? Rata-rata mereka berkata, tidak, Pak Gembala. Oleh karena itu saya sekarang memberi beban kepada seluruh jemaat, pada seluruh pemuda untuk membaca Alkitab 5 pasal per hari. Bahkan pemuda kami sedang diajar sekarang untuk membaca Alkitab, saudaraku, dalam 40 hari harus menghabiskan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara. Mari kita miliki kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Kehausan, saudaraku, akan Tuhan. Yang kedua adalah haus akan hadirat Tuhan. Daud pernah berkata itu, saudara. Tuhan, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Apakah kita sudah memiliki kehausan akan hadirat Tuhan? Apakah kita haus akan kehadiran Tuhan? Bapak Ibu, tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa, saudara. Kita coba melihat bagaimana praktek hal yang sederhana tentang haus akan hadirat Tuhan, yaitu dengan saudara punya kerinduan untuk beribadah di rumah Tuhan. Gereja kami, saudara, mengambil komitmen untuk beribadah jam 7 pagi. Cuma bertanya, bagaimana mungkin Pak Gembala kita bisa beribadah jam 7 pagi? Kebiasaan kita ibadah jam 10 pagi. Saya katakan, kalau kau memiliki kehausan, kerinduan kepada Tuhan, jangan jam 7 pagi, jam 5 pagi pun kita bisa beribadah pada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami mengambil sekarang komitmen, kami sudah hampir 2 tahun untuk beribadah di jam 7 pagi. Kita berlomba mencari Tuhan. Kita haus dan lapar akan firman Tuhan.
Bapak Ibu kalau haus, pasti saudara akan mencari saudaraku air untuk memuaskan saudara. Demikian kalau kita haus akan Tuhan, kita akan mencari firman-Nya saudara. Kita akan mencari hadirat-Nya. Dan saya yakin ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Daud berkata, lebih aku tinggal 1 hari di pelataran rumah Allahku daripada 1000 hari di tempat lain. Jangan saudara ketika saudara mengembuskan napas terakhir, baru saudaraku diundang pendeta untuk menghadiri pemakaman saudara. Hendaknya sebelum saudara mengembuskan napas terakhir, selama saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk hidup, mari saudara cari Tuhan. Pernah saya melayani seorang bapak di rumah sakit, di ruang ICU saudara. Dan ketika saya bertanya, Bapak, apakah Bapak percaya Tuhan Yesus? Dia jawab, ya. Dia hanya tunduk saudara. Dia hanya menundukkan kepala. Dan saya tanya, apakah Bapak mau membaca firman? Iya. Apakah Bapak mau berdoa? Iya. Semua jawaban iya. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya tinggal 50-50, 50% hidup, 50% mati saudara. Hendaknya Bapak Ibu jangan begitu. Ketika kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi napas oleh Tuhan, kita masih sehat, mari saudaraku miliki kehausan kepada Tuhan, miliki kerinduan kepada Tuhan. Di Alkitab saudara, ada seorang perempuan yang berdosa. Mungkin orang mencibirkan hidupnya saudara, karena dikatakan di kota itu ada perempuan yang terkenal, bukan terkenal karena kepintaran, bukan terkenal karena saudara gelarnya, bukan terkenal karena kecantikannya, terkenal karena kelakuan yang berdosa. Dia seorang pelacur saudara. Tetapi ketika Yesus memulihkan hidupnya, ketika Yesus mengampuni dosanya, saudara, ketika dia mendengar Yesus ada di rumah Simon, maka perempuan ini datang di kaki Yesus. Dia menyekah rambutnya, saudara, menyekah kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Dia menangis di kaki Tuhan Yesus. Dia mencucurkan air mata kepada Tuhan Yesus. Karena begitu saudaraku, begitu haus kepada Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana prakteknya saudara? Apa yang mendasari kita haus kepada Tuhan? Kalau kita mengerti dosa kita yang besar diampuni Tuhan saudara, maka kita akan memiliki kehausan kepada Tuhan. Tapi kalau saudara tidak sadar bahwa dosa kita besar diampuni Tuhan Yesus, saudara tidak akan mungkin datang kepada Tuhan Yesus. Tapi perempuan yang berdosa ini datang di kaki Tuhan Yesus. Itu maka Yesus berkata, orang yang menyadari dosanya besar diampuni Tuhan, pasti banyak berbuat kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mendorong kita semua pendengar, milikilah kehausan ini kepada Tuhan, dan pasti hidup akan berbahagia. Firman Tuhan, ya dan amin. Apa yang dikatakan Yesus pasti akan digenapi. Berbahagialah, di Matius pasal 5:6. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Jangan cari kepuasan dunia ini saudara. Engkau akan diberikan anggur asam. Mungkin saudara bisa punya harta yang banyak, mungkin saudara bisa punya gelar yang tinggi, punya jabatan yang hebat. Tetapi kalau saudara tidak mencari anggur yang dari Tuhan, saudara tidak mencari, saudaraku, tidak haus akan kebenaran, tidak haus akan hadirat Tuhan, maka dunia ini akan memberi pada saudara anggur yang asam, yang memabukkan saudara. Tapi mari kita datang pada Tuhan Yesus, maka engkau akan diberi anggur yang baru, engkau akan diberi anggur yang manis. Engkau akan, saudaraku, hidup di dalam sukacita, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, saya sedang mempraktikkan ini terus menerus. Saya katakan, Tuhan, aku haus kepadamu. Ucapkan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku haus akan firman, aku haus akan hadirat-Mu. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Saudara, kerinduanmu itu akan dijawab oleh Tuhan Yesus. Yesus sangat sukacita, Yesus sangat senang melihat orang-orang yang haus akan firman-Nya, akan hadirat-Nya. Kenapa? Karena kehausanmu, saudaraku, di dunia ini telah diganti di kayu salib, saudara. Di kayu salib adalah pergantian, saudara. Yesus mengganti semua apa yang kita alami di kayu salib itu. Dan Yesus katakan, sudah selesai. Kehausanmu di dunia aku telah selesaikan. Oleh karena itu, jangan lagi haus akan dunia ini. Hauslah akan Tuhan. Hauslah akan perkara-perkara rohani dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.